jualan rame, duitnya kada kelihatan. Bisa jual dengan ada laporan, katakanlah ada 700 juta, silahkan disegel 700 juta, silahkan dijawab aja kan. Kalau tidak ada staff, kita sediakan staff ya kan, ya. yang nanti akan di sana kita bantu nanti. Jangan sampai kan berjualan nih rasa kami terus setiap hari, Ya. tiba-tiba pas akhir bulan, pas bayar gaji, bayar operasional, tiba-tiba kenapa tinggal sini duit gue nyerah. Iya. Kalau kita lewat tuh dari Rantau sampai ke Banjar, kebanyakan perusahaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita perjalanan. Jadi sekarang Ulun ada konten terbaru di channel ini. Nama kontennya itu Kita Bependeran. Jadi di konten ini Ulun menghadirkan narasumber atau tamu dengan berbagai latar belakang profesi yang nantinya akan kita tanya-tanya dan akan kita gali lebih dalam mengenai profesi dari narasumber kita ini, guys. Dan hari ini kita sudah kedatangan nih kawan lawas Ulun, Abang Ulun. Beliau adalah salah seorang pengajar, dosen di salah satu kampus yang ada di Kalimantan Selatan. Nama beliau adalah Abang Rizky Aldi Setianda, SEMAK. Bang, apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah. Baik, Bang Hakim. Ini kita masih di suasana bulan Ramadan, Bang lah. Siap. Ini kita lagi di perjalanan di penghujung bulan Ramadan. Di penghujung bulan Ramadan. Ini kita lagi di jalan dari Rantau menuju ke Banjarmasin, melewati Margasari. Ya. Nah, jadi Bang Aldi, izin. Ini Bang, kita hendak berkisahan, hendak ngobrol-ngobrol santai lah. Sekalian kita memberikan informasi juga kan gasan penonton kita perjalanan mengenai profesi pian sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, khususnya dosen akuntansi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan pertama Ulun nih, sebenarnya apa aja sih Bang tugas-tugas dari dosen, khususnya dosen atau pengajar akuntansi ini Bang? Baik, terima kasih Bang Hakim. Kita memang saat ini dari Rantau Bang Hakim lah ya. Karena ada pekerjaan, kita ke Rantau kemarin, hari ini kita kembali ke Banjarmasin. Nah, jadi senang sekali bisa ngobrol sama Bang Hakim, apalagi sambil direkam kamera kan. Iya. Yang insya Allah akan tayang lah. Tayang di channel kita perjalanan. Channel YouTube kita perjalanan. Ini episode pertama nih Bang. Episode pertama untuk section profesi. Iya. Nah, nama kontennya Kita Bependeran. Kita Bependeran. Jadi pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu Bang Hakim lah. Iya. Saya Ulun Rizky Aldi Setianda. Saat ini banyak berdomisili di tanah laut karena seperti yang disampaikan Pak Hakim, Ulun dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi sekadar kita info Bang Hakim lah ya, Politeknik Negeri Tanah Laut ya, itu banyak tidak diketahui orang. Betul. Terutama prestasinya ya. Prestasi Politeknik Negeri Tanah Laut ini di highlight nantilah ya. Politeknik terbaik se-Kalimantan. Di Politala ini berarti Politeknik terbaik satu Kalimantan Bang Hakim. Iya. Jadi tetangga kita terbaik. Iya. Versi siapa? Versi Webometric. Kalau di Indonesia nomor 5. Kalau di Kalimantan nomor 1. Itu indikatornya apa Bang? Indikatornya salah satunya penelitian Bang Hakim. Tingkat penelitian, pengabdian, kemudian pengajaran, kemudian dari bangunan misalnya ya. Kita sarana-prasarana lah. Kita mendapat SBSN 3 tahun berturut-turut, dapat gedung kan. Saya lupa ada 2 kali apa 3 kali kan di sana. Jadi kalau klub bola nih ibaratnya nih the champion of Europe, kawasan Europe. Ya levelan Real Madrid. Langganan juara lah. Langganan juara. Karena tagline-nya Politala pasti bisa juara. Ya. Nah itu. Dan pian pengajar di sana nih. Ulun pengajar di sana. Ulun ngajar di prodi D3 akuntansi. Ya. Nah itu Bang bisa dijelaskan sedikit mungkin Bang untuk penonton kan apa aja sebenarnya nih kegiatan pian sebagai dosen itu apa aja yang pian ajarkan, terus juga mungkin nanti kita bahas sedikit juga mengenai akuntansi itu apa. Ya. Boleh dijelaskan? Baik, sebelum masuk ke akuntansi kita coba menjelaskan dulu lah. Ya. Jadi Ulun tadi mengajar di prodi D3 akuntansi. Ulun mengajar mata kuliah baru di Ampu lah, ya
akuntansi. Nah, karena ini D3 ini sebenarnya berbeda kan dengan sekolah akademik seperti universitas kita. Di Politeknik ini lebih menekankan kepada sisi praktikal. Ya. Karena kita itu Vokasi, sekolah vokasi ingin lebih dekat dengan praktiknya, Ya. dengan dudi istilahnya. Ya. Ada dudi, lain teh dudi lah. Ya. Dudi itu dunia usaha, dunia industri. Oh. Jadi anak itu memang sedari dini dilatih bagaimana praktek yang berlaku umum di bidang-bidang akuntansi, Ya. di perpajakan, di audit, itu mereka sudah praktik. Jadi dari semester pertama lagi mereka sudah diajarin seperti Cahir, itu diajarin Excel untuk bisnis, bahasa Inggris untuk bisnis. Jadi ketika bekerja misalnya lah pernah megang software akuntansi, sudah pernah bangkit, Ya. sudah pernah kalau baca laporan keuangan lah, mereka sudah tidak Gagap kaget lagi Ya. ketika misal laporan keuangan dibentuknya bahasa Inggris, semuanya sudah tahu karena dari dunia vokasi, sekolah vokasi itu sudah diajarin hal-hal itu, Langsung praktek lah. langsung praktek. Ya. Dan nanti di semester 5 apa 6 saya lupa, nah mereka itu sudah magang makin magangnya di Perusahaan langsung, industri langsung. Iya, Jadi langsung terjun ke industri lah. betul. Jadi beberapa minggu kemarin saya makin lah kunjungan juga ke tempat magang mahasiswa Ya. di perusahaan sawit saat itu makin. Nah, jadi dapat testimoni dari manajer area sawit di sana bahwa mahasiswa ini ibaratnya itu sudah 80% sudah siap kerja karena memang dari kampus itu sudah dibekali. Ya. Nah, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau jenjang SMA kan ada SMK bang lah. Ya. Kalau di jenjang yang jenjang pendidikan tingginya itu di Politeknik yang vokasinya lah. Politeknik. Ya, Kalau praktek. kita dulu di SMA masuk universitas misalnya Ya. ya kalau di SMK misal jurusan akuntansi pas Idealnya linearnya gitu. masuk akuntansi juga, entah itu D3 atau S1. Oke. Nah itu bang, biasanya Pian mengajarinya nih apa aja tadi? Poin-poin yang paling utama yang Pian ajarkan biasa ke mahasiswa-mahasiswinya terkait akuntansi. Terkait akuntansi ya, intinya kita akuntansi itu sendirilah, intinya seni mencatat lagi, Ya. mencatat sebuah transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Ya. Ya langkahnya itu kan ada kayak seperti lah dari nota transaksi, Ya. ada invoice misalnya lah, Ya. kemudian itu di jurnal. Ya. Di jurnal tuh double entry pesakin, Ya. debit kredit seperti itulah. Ya. Masuk nanti ke ledger buku besar dikelompokkan, Ya. misalnya nih ada biaya transport, nah diganti nanti ke sana dirangkum lah di ledger buku besar. Masuk neraca saldo penyesuaian, nanti ada penyesuaian di akhir bulan, di akhir tahun, berapa yang tersisa, misalnya berapa sekarang jenis kopi yang tersisa di gudangnya Starbucks, berapa spare part yang tersisa di gudangnya distributor spare part, seperti itu. Nah itu bisa di sana nanti, bahwa nanti akan muncul neraca saldo setelah penyesuaian, angka yang sudah fix per 31 Desember berapa sih yang tersisa, itu nanti yang muncul. Jadi di situ nanti kita mengajarin mahasiswa peserta didik agar mampu lah intinya membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Jadi tujuan diadakannya akuntansi ini sendiri bang untuk perusahaan apa sebenarnya bang? Jadi wajibkah setiap perusahaan tuh diisi orang akuntansi di perusahaannya? Kalau wajib pada wajib kada jual lah, tapi akuntansi itu menjadi fondasi penting sebuah perusahaan. Kalau kita lewat ke dari Rantau sampai ke Banjar, banyakkan perusahaan yang besar-besar kita lihat tadi, itu semua pasti ada akuntingnya Mas Hakim. Perusahaan besar, katakan nasional, memiliki akunting, artinya kan itu menjadi sebuah
kewajiban lah, Ya. kewajiban karena mereka dari akuntansi ini banyak pihak yang berkepentingan dengan akunting ini Mas Hakim. Ya. Contohnya Bang. Investor kan nanti di akhir tahun dia menghitung dividen. Baca data dari situ Bang lah. Iya, Baca laporan keuangannya dari situlah. dari sana. Kemudian ada untuk keperluan perpajakan kan, Ya. perlu akunting juga kan. Karena dasarnya itu juga masih dari akunting. Untuk pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan internal nanti perlu akunting. Apakah nanti kita akan ekspansi misalnya lah, atau akan defense tahun ini, lagi melihat tren global kan. Nah dari akunting itu kelihatan semua, dari laporan keuangan lah, akunting bikin laporan keuangan nanti itu memang memiliki 5 komponen Pak Hakim. Ya. Ada laporan posisi keuangan lah, laporan posisi keuangan dia nanti ada kas dan setara kas, Ya. ada piutang, ada persediaan, ada uang-uang buka, Pak Hakim, ada DP dan jangan nanti ada aset lagi, aset tetapnya Pak Hakim. Ya. Ya misalnya aset tetap itulah ada tanah lah, Ya. bangunan, Armada. mobil-mobilan ya kan, peralatan, itu semua lihat. Akuntansi merangkum hal itu di laporan keuangan. Itu aset. Di bawahnya ada lagi liabilitas Pak Hakim, liability, ya ini utang-utang. Kemudian ada ekuitas, kan ada saldo laba, itu di laporan posisi keuangan. Kedua, tadi ada laba rugi. Laba rugi itu simpelnya lah pendapatan kurangi beban, Ya. pendapatan tadi atau penjualan lah kurangi biaya-biaya, ketemu laba. Nah laba ini nanti baru kelihatan untuk menghitung dasar perpajakannya. Kemudian ada laporan ketiga, itu ada laporan ekuitas, ada arus kas lah, ada CALK rinciannya lah dari yang di depan tadi. Nah intinya dalam membuat laporan keuangan ini, itu laporan keuangan sebenarnya ibaratnya itu hasil dari perjodohan Bang Hakim. Ya. Jodohnya apa Bang Hakim? Ada yang ketemu debit kredit. Ya. Jadi di laporan keuangan semua jodoh, dan jodoh itu ada tujuan-tujuannya Bang Hakim. Ada maksudnya. Jadi tidak bisa secara serampangan bikin laporan keuangan. Kita contohkan Bang Hakim lah untuk keperluan perpajakan, Ya. akuntansi ini. Di penjualan itu Bang Hakim lah, kita laba rugi inilah penjualan. Penjualan itu kalau kita misalnya F&B itu kaitannya nanti dengan PB 10%. Banyak daerah Orang sudah lah. bisa melihat Bang Hakim, bisa ada pendapatan 1M sebulan F&B. Tinggal orang pajak daerah aja akan minta mana 10%-nya udah disetor belum. Itu konsekuensi kalau kita nulis 1M misalnya. Kalau dia jualan spare part, nulis 1M sebulan, setahun 12M. Orang pajak kan tinggal ngali. Ya. Orang DJP udah ada nggak setoran? Ya. 11%-nya Bisa di tracking Bang lah. nggak ada Pak. Ah, berarti ada pajak masukan kan? Ya. Pajak masukan ini kaitannya nanti dengan pembelian lagi Bang Hakim. APP-nya dilihat lagi. Dan angka itu Bang didapat dari akuntansi tadi Bang lah. Itu semua didapat Ya. dari akuntansi. Jadi akuntansi itu merupakan muara. Nah ujungnya tuh nanti Banyak nanti yang itu, terkait banyak dengan lah masalah keterkaitannya. pajak lah. Iya. Inputannya itu ada di akuntansi. Itu yang harus dipahami lah kaitan-kaitannya itu antara akun ini dan dampaknya ke sini. Akun ini dampaknya ke sini, terutama dalam hal macam-macam keputusan investasi nanti untuk perpajakan dan lain-lain. Jelas Bang, sudah Bang ya. Jadi artinya kan akuntansi itu penting lah. Wajib harus ada Bang sebenarnya di perusahaan Bang lah, baik itu perusahaan kecil atau mungkin kalau mungkin masih usaha-usaha kecil itu mungkin yang sederhana mungkin akuntansinya mungkin Bang lah. sederhana. Jadi nggak ada mesti yang harus yang kayak pakai apa ya, tapi asal ada aja pencatatan intinya, semua itu terhimpun data. Jangan sampai kita berjualan omset heksagonal nih, ternyata pas di akhir bulan nggak ada duitnya. Iya, Itu banyak kasus kayak itu loh Bang. banyak kasus makin Ya. yang karena memang mereka ini tipikalnya jalan orang operasional lah, Ya. orang-orang eksekutor kayak Ya. kita tadi. Iya. Mereka ini penting jualan. Iya.
melupakan akhirnya kerjaan di belakang ini. Ya. Bahwa itu ada, misalnya Pian harus mengadministrasikan, Ya. Pian harus mencatat, Pian harus menginput ke Excel, Pian harus menyiapkan nota, Pian harus menjurnal. Ini kan panjang nanti, harus jadi laporan keuangan. Ini repot bagi mereka. Ya. Yang penting saya jualan, yang penting rekening nambah. Ya. Urusan yang pencatatan ini apalah. Ya. Padahal ketika rekening bertambah lah, di saldo rekening bertambah, bisa aja gara-gara misalnya utang gak dibayar, Ya. ya kan? Karena- Atau ada DP masuk, Ya. atau ada suntikan modal, bukan selalu dari penjualan kan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu mendetailkan kondisi hari ini perusahaan. Jangan sampai kan berjualan nih rasa kami terus setiap hari. Ya. Tiba-tiba pas akhir bulan, pas bayar gaji, bayar operasional, tiba-tiba Duit kenapa tinggal sini duit gue jar lah. Iya. Maka kan lah jual harian gue jar. Jujur. Nah itu pentingnya akuntansi bang lah, hadirnya akuntansi di situ lah. Itu Supaya kita kalau melacak, kalau men-trackingnya lo, betul. oh ini duit nih memang gana rekening gue, ternyata ini duit tadi Japian tadi kan orang Iya. orang apa bayar DP, ternyata ada duit pribadi kan masuk ke situ kah ya lo? Iya. Mungkin duit dari sumber yang lain nih tercampur mungkin di rekening yang gasan usaha, itu bisa aja ya lo. Atau duitnya misalnya Bang Hakim mah duitnya berjualan rame, duitnya kena kelihatan. Bisa jual tuh, Dengan ada laporan keuangan itu kita bisa mendeteksi ya. di laba rugi khususnya lah. Ya. Di laba rugi, di biaya apa sih yang besar? Terpakai kemana aja duitnya nih? Mana aja, apakah keperluan pribadi direktur misalnya lah, ataukah misalnya nanti untuk operasionalnya besar, Ya. Atau mungkin ada kebocoran atau kan? tidak ada di catatan tapi duitnya kereda, atau barang di gudang karena di persediaannya kereda Ya. juga, artinya kan ada kebocoran. Ya. Nah itu dengan adanya laporan keuangan, kita menggunakan akuntansi ini, itu bisa kita trace, kita telusuri. Nah tadi bang kita ngomong-ngomong soal kebocoran. Ini kan Pian kan selain pengajar, selain dosen, Pian ada kegiatan lain juga kan di luar bidang akademik lah. Nah itu Ya. apa aja bang kegiatan Pian? Undang dengar Pian nih audit juga kayak itu kah? Nah itu Ya, bisa Bang. dijelaskan nggak bang? Apa aja yang maksud dengan audit itu? Jadi selain kegiatan di kampus makin lah, kita asistensi Apa tuh? pada perusahaan-perusahaan yang memang mereka memerlukan supporting di bidang akuntansi Ya. atau audit, Ya. atau mereka ingin diskusi mengenai perpajakan. Nah kita supporting di sana. Ya. Di bidang akuntansi misalnya lah, ya karena memang basic mereka ini orang operasional lah, Ya. maka hal-hal seperti ini mereka lewatkan, Terkesampingkan lah. terkesampingkan. Ya. Mereka sadar mungkin lah bahwa penting aja bikin laporan keuangan, ada akuntansi ini penting, karena mereka di tahapan masih berintis hari inilah. Ya. Akhirnya itu terkesampingkan, makanya ya sudah nih, tolong bantu kerjain lah, seperti itu kan. Saya mau fokus jualan aja, mau nambahin omset, mau di operasional, akuntansi, audit, perpajakan, Aldi aja lah ngerjain kan. Oh, jadi Pian ini ada jasa kayak itu bang lah. Iya. Jasa gasan membantu perusahaan untuk merapikan laporan keuangannya. Kayak itu Betul. Pak, bahasa gampangnya lo Sesuai standar akuntansi sesuai keuangan standar kan. akuntansi. Jadi si pemilik usaha ini atau si bos perusahaan ini kan ada lagi nih jangan tahu beres setiap akhir bulan terima laporan. Jadi Pian karena mengemaskan laporannya. Mas mentraining Ya. karyawan di sana. Iya. Jadi karena Pian ini karena akan berurusan dengan tim finance dari internal Sidin atau kayak apa tuh? Iya. Jadi nanti kali kita akan mereka ada staff misalnya, kalau tidak ada staff kita sediakan staff ya kan, Iya. yang nanti akan di sana kita bantu nanti mulai dari step awal sampai terbentuknya laporan keuangan. Iya. Dan itu bang biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang telat sadarnya pas sudah jalan sekian lawas, sudah jalan berapa tahun, tiba-tiba dapat surat cinta dari pajak, Atau hanya ada bingung, kebocoran, atau ada misalnya. kebocoran, hanya biasanya abut, bingung, Ya. kenapa nih tiba-tiba terus pengeluaran nih. Betul. Ternyata selama perusahaan berjalan itu kada tertracking, kada terdata.
Betul. kemana aja pengeluarannya. Kebocoran tadi Bang Hakim lah sebelum kita ya. kebocoran itu artinya ada tim di internal yang melakukan fraud, Ya, cheating. ya, Entah itu misalnya di logistik kan, Ya. mereka bermain di logistik, atau mereka kalau di jasa angkutan darat ekspedisi lah, ya, mereka mainnya itu biasanya di ban, ya. di ban baru diganti, tiba-tiba langsung rusak. Padahal itu mereka jual kan, tiap kali kan dirusak tuh jual. Atau mainnya di bensin Bang Hakim. Ya. Sering Misal nih dari Banjarmasin ke Palangkaraya cukup 300.000, nanti minta lagi begitu sampai Ya, kan. Intinya main-main di sana. Nah itu kita telusuri misalnya. Kalau itu pian dan tim tuh bisa membantu membenahi di Iya. sisi itu Bang lah, Sisi itu. untuk membantu mencegah dan menambal kebocoran lah ya lo. Betul Bang. Ya, ya. Nah jadi tadi Bang geser sedikit kita ke masalah pajak nih. Nah, Kan ini kan salah satu hal yang lumayan menjadi momok nih Bang, betul. khususnya gasan pelaku usaha lo. Banyak kasus seperti yang kita lihat baru-baru aja di Instagram, mungkin kan juga sudah lihat, yang ada salah seorang pengusaha atau pedagang ayam nggak tuh lah di Sumatera atau di mana, Iya. yang mengamuk-ngamuk di kantor pajak karena ininya ditagih pajak sekitar 700 jutaan. Itu baru aja lah mungkin Berapa hari seminggu ini lalu lah. kayaknya, ya makanya kan lihat di Instagramnya tuh biasanya tuh kasusnya tuh kayak apa sih Bang? Kok bisa banyak kasus kita terjadi di negara kita nih khususnya? Jadi Bang Hakim lah, ketika di zaman Cortex nih lah, Ya, artinya semua Cortex tuh kita buat konteks tuh Bang. Oke. Cortex tuh sistem perpajakan yang hanyar nih Bang lah. Cortex itu sistem aplikasi perpajakan, Ya. sistem inti aplikasi perpajakan. Ya. Siap. Nah, bahasa Inggrisnya Cortex. Cortex Jadi lah, ya. dulu peralihan Bang Hakim lah sejarahnya dari manual lah. Zaman dulu manual Bang Hakim pajak nih, Inputnya tuh input. ya, Kalau kita zaman kuliah itu pakai formulir gitu, Ya. banyak formulir tebal, 15 halaman, 20 halaman. Jadi begitu orang mau lapor SPT tahunan pajak tuh antri Bang Hakim. karena menulis itu Karena Bang. harus manual, Ya. setor ke loket pajak. Ya, Nah, kemudian pemerintah bikin ada namanya sistem DJP online. ya, Sudah bagus sih Bang Hakim. ya, DJP online, kemudian ada e-faktur, ya, ada e-bukot dari ya. dulu gitulah. Kemudian sekarang pakai Cortex. Sejak zaman DJP online itu mungkin di seluruh instansi pemerintah inilah, kementerian, lembaga inilah, Pemda, software paling oke itu DJP online sudah oke dah. Kalau yang lain masih lemot gitu ya. Di zaman DJP online pun sudah oke. Lancar Jaya adalah Lancar Jaya. Cortex ini semua kita yang ber-KTP, karena perlu pakai ber-KTP aja sudah connect. ketika kita melakukan pembelian dan dicatat oleh lawan transaksi kita lah, Ya. itu sudah otomatis. Nggak perlu lagi kita minta bukti potong ini itu. Jadi sudah connect nih dah NIK kita lawan Sudah sistem connect, perpajakannya. Mau hari libur kan misalnya Bang Hakim beli mobil, Iya, iya. itu mah catat Bang Hakim namanya. Karena sudah digital, dari sistemnya lah sudah online lah. Iya. Ada KTP, NPWP kita sudah tercatat di sistem Cortex. Nah, kita ceritakan yang masalah WP tadi lah, Iya. WP di daerah Yang ngamuk-ngamuk tuh. yang ngamuk-ngamuk Ya, daerah Sumatera ditagih itu lah. 700 juta. Pulangkan uang kami. Pulangkan uang kami. Pulangkan uang kami. Pak Purbaya, Pak Presiden tolong kami Pak rakyat kecil. Mau ditarik rumahku juga. Pulangkan uang kami. Pulangkan uang kami itu. Pulangkan uang itu. Apa masalahnya? Pulangkan. Pulangkan uang kami. Pulangkan. Pemeriksaan apa pemeriksaan? Anak-anak yang dikasih pemeriksaan. Pulangkan uang itu. Mana orangnya? Pulangkan. Pulangkan uang kami itu. Pulangkan. Sudah 3 bulan. Kamu periksa pun anak-anak. Kamu periksa. Rumahku mau pada tani. Bapakku pada tani. Kamu mau tidak mau aku.
Ya, sudah berulang kali kami ke sini, tapi tidak ditanggapi. Pak Purbaya, Pak Presiden tolong kami Pak rakyat kecil. Rekening saya diblokir. Tunggakan pajak saya sudah dibayar Pak, tapi belum juga dibukakan blokiran. Anak-anak saya sudah sekolah lagi sudah mau terancam. Tolong kami Pak. Ya, itu sebenarnya sepertinya nih Bang Kiblah, kita berasumsikan bahwa ketika dia melakukan pembelian, iyalah Ya. dia membeli ayam kan, jualan ayam kan. Jualan ayam kok. Ketika dia membeli ayam itu untuk jualan isu, kayaknya lawan transaksi ngeluarin faktur pajak masukan. Dari sana kelihatan makin Ya. kecatat kedetek Ya. di database pajak. Oh, ini WP ABC ayam, ada melakukan pembelian. Ya. Ketika ada melakukan pembelian, harusnya ada penyerahan barang kan? Ya. Ada penyerahan barang kena pajak. Ada jualan lah dia. Ya. Ada jualan nggak? Nggak ada Bu, nggak ada Pak. Di gudang kamu ada nggak barangnya, Ya. ayamnya? Nggak ada. Artinya kan ada penyerahan makin. Ya. Kalau nggak ada harusnya masih banyak kan di gudang. Ya. Di kulkas misalnya di Ya. Di freezer. storage yang Ya. gede. Nah, ketika dia misalnya nggak ada, artinya ada penyerahan ketika omset dia sudah di atas 4,8 Dalam setahun itulah kalau dari perpajakan kita itu harusnya PKP Bang Kim, penghasilan kena pajak. pengusaha Pengusaha kena pajak ya. Nah, artinya dia harus memungut pajak 11% dari jualan ayam. Ya. Walaupun lah ada fasilitas dari pemerintah bahwa jualan kebutuhan pokok itu barang-barang yang dibebaskan dari PPN. Pajak tambahan nilai lah. Iya, seperti apa misalnya Beras, kita bongkar beras, ya, telur lah. kita beli telur, ayam, Ya. beda. Tapi makin lah kalau beras kita misalnya beras unus, beras siam bebas. Tapi kalau beras orang kaya itu tetap kena makin. Oh, yang beras premium tuh lah. Iya, Oh. sekolah kita sekolah di sekolah negeri gratis. Tapi kalau sekolahnya di international school tetap bayar. Ya. Oh, itu mungkin gambarannya lah. Iya, Iya, jadi emang walaupun kebutuhan bawang, tapi kebutuhan pokok sultan bebas juga kan. Iya, iya. Nah, kembali ke cerita ayam tadi lah. Jadi dia itu katakanlah omsetnya sudah gede kan. Pembeliannya misalnya nih ada 25M dalam setahun. Gak mungkin kan didiemin orang. Ya. Pasti pasti ada hak negara di sana. Nah, maka itu sepertinya lah kaitannya dengan SPT tahunan. Ya. Karena PPN pun sudah dibebaskan kan tadi. Ya. Walaupun ada denda karena tidak melapor PPN-nya. Ya. Dari SPT tahunan terutang tadi 700 juta. Ya. Mungkin nih nggak mungkin orang pajak itu makin tiba-tiba menyegel rekening. Ya. Oh iya kan rekeningnya disegel lah. Rekeningnya disegel. Jadi si Din itu mahamuk tuh karena jangan kada kau lagi bertransaksi. Rekeningnya beku aja. Rekeningnya beku. Iya. Oke. Nggak mungkin orang DJP, orang pajak tiba-tiba menyegel, itu pasti ada historinya lah. Ada histori sudah mengeluarkan surat tagihan pajak, nggak digubris, silahkan hubungi petugas kami, nggak digubris. Mengeluarkan mungkin SP2DK, nggak dijawab, padahal SP2DK itu 14 hari Bang Hakim. Kalau nggak dijawab, nggak ditanggapi, itu harus sebenarnya sudah bisa langkah lebih lanjut lagi kan. Jadi sebenarnya ada step-stepnya Bang lah. Ada sebelum tahap step-stepnya. penyegelan rekening itu lah. Ada step-stepnya. Jadi kada tiba-tiba disegel rekening nggak ada. Ada situ ada AR, mereka nyebutnya AR, aku representatif. Ya. Mungkin seperti kalau di bank tuh apalah kayak teller lah, Oh iya. yang melayani kita lah, Customer ibaratnya service. customer service Ya. yang melayani kita mau diskusi pasti dibantu mereka. Jadi penyegelan ini tentunya tidak barang yang langsung jadi kan, ada histori ke belakang, Ada pendahuluan. ada pendahuluan, pendampingan orang pajak kalau mau.
lanjut Bang Hakim, kira-kira apa ini tadi kita sudah membahas akuntansi, Ya, masalah pajak. kan yang baru-baru ini khususnya ayat Ya. tadi lah. Nah ini Nah, jadi kaitannya lagi Bang Hakim lah. Ketika kita ada bikin laporan keuangan lah, ya ada bikin laporan keuangan, ada bikin laporan perpajakan, harusnya yang seperti itu penyegelan itu tidak terjadi Bang Hakim. Karena semua ada dasarnya, semua sudah rapi, semua sudah ya, rapi. sudah selaras lah. Kalau katakanlah ada 700 juta, silahkan disegel 700 juta, silahkan dijawab aja kan kalau punya laporan keuangan. Ya, ya. Dasarnya apa, Ya. bukti transaksinya, toh ada semua ya kan. Bisa dibuktikan lah, artinya apa yang menjadi asumsi dari orang pajak. Jadi mungkin malah banyaknya kasus perselisihan antara wajib pajak dengan petugas pajak ini mungkin salah satunya karena kada disiapkan duluan datanya. Betul. Akibat tadi kada menyiapkan laporan keuangannya rapi dan terstruktur itu kah? Iya. Ya loh, jadi akhirnya tiba-tiba masuk tagihan pajak, tiba-tiba abut langsung nih. Iya. Nah, seandainya mungkin disiapkan, mungkin dengan tadi yang pengen jelaskan tadi, harusnya kada terjadi hal kayak ini. Harusnya Karena sudah siap. karena sudah siap. Oh ini omset kami sekian, kami laporkan sekian, pajak kami sekian, udah bayar. Kami sudah lapor pajak tiap Ya. bulan ya kan. Ya, Sudah terekam oleh Cortex juga. Ya. Lawan transaksi kami bisa ditelusuri. Jadi seandainya ada perselisihan pun, kan ada perbedaan data pun itu bisa dibuktikan. Betul. Karena ada bisi catatan seorang kita kan. Iya. Jadi misalkan jargon pajak sekian, oh ada dan kami segini bukti kami. Sudah bisi ingkutan lah ibaratnya ini Betul. loh. Jadi banyak anak berdebat tuh kawa. Nah yang jadi masalah kan kalau kita anak berdebat tapi kada bisi ingkutan kuat, ya pasti kalah loh. Betul Bang. Pada akhirnya kan tadi kan ya kita akhirnya ya apa masalah apa segala macam. Nah jadi sebenarnya Bang untuk masalah pajak, masalah akuntansi di Banjarmasin sendiri nih sepengetahuan dan sepengalaman kalian tuh awareness atau kepekaan para pelaku usaha kita ini khusus UMKM Bang tuh kayak di Banjar nih Bang sudah lumayan tinggi kah? Atau masih perlu ditingkatkan kah? Jadi kita melihat teman-teman pengusaha yang di Banjarmasin Ya. Pak Hakim lah. Ya. Tadi kita balik lagi ke konteks Pak Hakim lah. Ya. Ketika orang itu bertransaksi misalnya dengan perusahaan besar lah, Ya. misal dengan perusahaan besar Pak Hakim, Misalkan perusahaan merek-merek multinasional lah. multinasional, kemudian bertransaksi dengan pemerintah. Ya. Ini lawan transaksi ini mewajibkan sudah Bang Hakim untuk mereka itu misalnya mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak. pajak Ya. satu, kemudian lebih lanjut mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak Ya. sebagai PKP. Ketika melakukan tagihan harus bikin faktur pajak, harus kan? Ya. Mau kada mau harus ikut Bang Ya. Hakim. Ya. Karena kita kaitannya dengan perusahaan gede, dengan Ya. pemerintahan, Ya. otomatis ketika akhir tahun mau kontrak lagi diminta ada nggak bukti lapor SPT tahunan, Ya. dilihat aja, otomatis kan orang sudah taat kan, Ya. walaupun angka yang distorkan itu misalnya belum sesuai dengan benchmarking pajak Ya. kan, Syaratnya lah. tapi setidaknya mereka melaporkan dan mungkin ada setoran begitulah Ya. ke negara, sumbangsi kontribusi kepada negara. Nah yang sulit ini Bang Hakim lah, ada pengusaha-pengusaha, orang berusaha yang tidak ada kaitannya dengan keduanya itu, Ya. atau pihak lain yang harus ada faktur pajak, Ya. ada bukti potong, ada melakukan SPT tahunan. Ini yang tidak terdeteksi, atau bahasa kita economic shadow, Ini jenis-jenis usaha yang economic underground Oh. economic, kada ekonomi terdata. bawah tanah Oh iya. yang tidak terdata. Misalnya apa tuh Bang? Misalnya Bang Hakim lah, misal nih ada orang jualan sembako besar, Ya. jual beras beli di petani mereka Bang Hakim, Iya. jual ke end user, Iya. nggak ada hubungan pajak apa-apa kan di sana. Iya. Si petani kata juga kan mengeluarkan faktur pajak apa sih kan masih tradisional kan. Iya. Transaksi ya kayak kita nukar barang biasa kan. Akhirnya hal-hal seperti itu tidak terlacak oleh sistem yang canggih tadi kan, Cortex. Atau ada malah Mas Hakim orang yang main ilegal. Iya. Kalau ilegal kan Mas Hakim nggak ada nota apa-apa. Iya. Akhirnya nggak ada setoran,
kontribusi untuk negara yang dapat yang Karena didapat negara. bisa dilacak lah. Nggak bisa dilacak karena mereka main yang abu-abu tadi. Iya. Misalnya nih Bang Hakim lah warung Haji Pulan. Iya. Haji Pulan. Gede nih sehari Bang Hakim. Ya. Sehari katakanlah jualan 5 juta. Sebulan 150 juta. Iya. Setahun sudah sampai 1,8 M. Iya. Harusnya kan ada dia lapor paling nggak Haji Pulan bayar SPT orang pribadi. Iya. Itu sudah 30% makin tarifnya. Wih, itu udah dihitung dari apa tuh Bang? 30% dari apa tuh? Ada itu perhitungannya Hakim dari Oh. PTKP misalnya ada berapa biaya-biayanya. Iya. Entah itu mereka pilihannya 3 Hakim pakai PP 55 0,5% atau pakai NPPN norma penghitungan penghasilan neto atau menggunakan pembukuan. Nah itu Kayak pemilihnya tuh dipilihkan kah atau tergantung dengan omset kah? dia ini kayak kalau NPPN bukan karena itu khusus bukan dokter, pengacara, akuntan, Oh iya. itu. Dan profesi lah. Iya. Ya ini bisa menggunakan 0,5 atau pembukuan. Bedanya apa tuh Bang? Pembukuan sama 0,5 tuh? 0,5 itu untuk UMKM Hakim. Hitung dari omset kotor lah. Iya. Jadi dia kan hitungannya kan memilih 2 tadi kan intinya pembukuan atau yang 0,5. No, tapi 0,5 itu berarti ditentukan berdasarkan pelaporan si dinsorangan secara mandiri Langsung misalnya 1,8 M setahun ada fasilitas pemerintah dikurangi 500 juta sisa 1,3 M kali 0,5%. Ya. Tapi fasilitas itu akan segera berakhir Bang Hakim. Nah kalau tidak salah di tahun 2026 ini kalau tidak ada perpanjangan lagi sudah tidak bisa digunakan. Ya. Harus menggunakan yang pembukuan. Nah pembukuan itu bisa sampai 30%. Pembukuan ini berarti harus tetap mulas orang kita. Bikin laporan keuangan lagi Ya kan. tadi yang kembali pakai yang tadi Pian jelaskan tadi kan, Iya. yang bisa Pian bantu dengan tim Pian tadi lah. Betul. Jadi kalau misalkan kada paham nih lah, tuh bisa menggunakan jasa-jasa kayak bukan Pian nih lah. Ya. Masalahnya Haji Pulan tadi Bang Hakim karena jualannya tidak menggunakan faktur pajak dan lain-lain lah Iya. tidak terdeteksi. Bagaimana pintu masuk orang pajak itu? Iya, iya. Ya itulah underground ekonomi shadow. Iya, iya. Itu jadi tantangan tersendiri Bang lah. Tantangan tersendiri Untuk negara lah. untuk negara kita bagaimana merangkul orang-orang seperti itu. Misalnya orang jualan baju di pasar makin Iya. duit ini kan masuk ke bank ada ya kan Iya, nyakes misalkan nih lah. main cash-cashan Simpan duit di bawah bantal. nomor ini memang karena berseri. Iya, iya. Duitnya gede makin dari kita sebagai karyawan misalnya lah potong BP 21 kebaca mereka Ya. gimana duit nggak berseri Iya. punya tabungan diumpetin misalnya kan Iya, atau malas narik duit iya. dan main cash-cashan. Karena salah satu pintu masuk pajak dia dari rekening Bang lah. Dari rekening. Pokoknya kalau membaca lah. Jadi bantal itu termasuk underground ekonomi. Di bawah bantal soalnya 10 miliar duitnya. Oh, jadi itu tadi tantangannya lah. Oke. Nah ini Bang, mungkin Pian adakah juga himbauan kesan teman-teman khususnya pelaku UMKM untuk mungkin lebih merapikan lagi pelaporan keuangannya supaya kedepannya tuh kada terkejut kalau tiba-tiba ada kasus kayak yang tadi pengusaha ayam tuh kan tiba-tiba ditagih orang. Ya. Jadi Bang Hakim lah karena memang apalah bahasanya itulah karena memang negara ini dan kewajiban kita lah Ya. ketika ada penghasilan itu melaporkan pajak dan pajak itu asal muasalnya hulunya itu dari laporan keuangan maka owner bisnis ini harus mulai menyadari di usahanya itu harus membuat laporan keuangan makin walaupun sederhana datanya ada dibikin nota-nota diinventarisir disimpan itu menjadi sebuah keharusan kayaknya sekarang lah Ya. apalagi kita tidak ingin usaha-usaha kita itu begitu aja kan Ya. kita ingin lebih berkembang yang menambah apa makin Nambahin di bisnis yang baru. nambahin di bisnis yang baru nah itu makanya itu sudah perlu kan Iya. kita pakai laporan keuangan
kira-kira Hakim Honda pakai laporan keuangan nggak? Honda yang gede, Pastilah. Honda yang gede, Perusahaan ganal lah. Mitsubishi. Apalagi kita kan, Ya. ya artinya ketika yang gede melakukan itu ya harusnya kita ingin mengikuti juga kan, bikin juga seperti itu. Supaya karena usaha kita kalau juga seganal bon-bon itu lo. Harapannya seperti itu kan, amin. Amin. Dan pasti juga yang kita harapkan malah juga duit pajak kita ini digunakan sesuai dengan peruntukannya ya lo. Siap. Tepat guna, tepat sasarannya jangan tuh. Mudah-mudahan dipakai gasan yang pasti pembangunan ya lo. Pembangunan. Gasan kesejahteraan rakyat. Supaya juga kita ini juga pasti himung aja sebenarnya bayar itu asal sesuai dengan penggunaannya lo. Betul. Duit kita ini dialokasikan untuk yang seharusnya dan semestinya. Nah itu tadilah masih banyak Dan dan tambahan lah, ya 80% yang mendapatkan kita ini ditopang oleh pajak kan. jujur. Jadi APBN kita tuh dari pajak bang lah dari 80%. Dan itu memang gasan hajat hidup orang banyak lah. Ya, gasan bangun jalan, Gasan bangun jalan, bangun sekolahan. sekolahan. Jadi mudah-mudahan sinkron antara pembayar pajak kita sebagai rakyat ya lo lawan yang mengelola duit pajak nih. Iya. Mudah-mudahan sinkron yang bayarnya nih juga yang bayarnya tepat waktu, tepat hitung juga, terus juga yang mengelola duitnya ini juga mudah-mudahan amanah, jujur, terus juga menggunakannya gasan hal yang memang sudah seharusnya. Iya. Nah, terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang Nih Hakim. kita sambil puasa, alhamdulillah kawah pendengaran panjang kali lebar. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat Bang Ena. Dan karena kita akan Membahas hal lain lagi. membahas Ya. hal-hal yang lain. Ya, insyaallah konten ini kalau buan pian ketujuh, buan pian himong, silakan aja berpendapat juga di bawah di kolom komentaran kira-kira Siap. anak bahas apa lagi. Terus juga kalau buan pian bisa pendapat lain tentang apa yang kita bahas hari ini, silakan berkomentar. Kita open discuss lah, kita buka diskusi seluas-luasnya. Betul. Sama-sama belajar kita, sama-sama kita membuka wawasan hanyar. Nah itu tadi teman-teman lah. Terima kasih banyak sudah menonton konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bang Ali. wabarakatuh.